Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes, rahayu. Oke, dulur-dulur, kita bertemu lagi di dalam program Klinik Budaya, Inspiratif Pola Pikir dan Cara Berpikir. Pertama-tama, bahwa kajian-kajian ini merupakan suatu penelitian, suatu pemerhatian terhadap keadaan, sejarah, sosiologi, dan lain sebagainya. Kami akan sampaikan dulu judul yang akan diurai saat ini. Pandangan hidup adat bangsa Indonesia. Nah, dari awal bahwa klinik budaya ini selalu menyampaikan apa sih pandangan hidup itu. Apakah pandangan hidup itu hanya bisa dilihat? Apakah pandangan hidup itu bisa dirasakan? Apakah pandangan hidup itu hanya berbentuk kalimat yang memang bisa dirasakan dan bisa dibuktikan? Di klinik budaya, pandangan hidup inspiratif. Inspiratif di sini bukan berarti suatu pengolahan, tetapi inspiratif itu adalah sebuah ilham. Ilham yang mesti kita tangkap dalam pola pikir dan cara berpikir. Artinya pandangan hidup menurut klinik budaya adalah sesuatu yang harus kita jalani di mana masa peradaban kita berlaku saat ini dan ke depan. Ini yang perlu kita jaga. Orang banyak bertanya, orang banyak memikirkan, dan orang banyak mendefinisikan apa sih itu adat. Adat merupakan suatu aturan-aturan yang memang secara objektif sudah ada pada masa manusia itu terlahir. Itu adat. Artinya aturan-aturan yang pada saat manusia lahir dia mempunyai adat. Maka dalam satu lingkungan tertentu adat dikatakan sebagai masyarakat adat. Dan apakah itu bangsa? Apa bedanya bangsa dengan negara? Nah ini, maka di klinik budaya ini, inspiratif pola pikir dan cara berpikir akan menerangkan bahwa bangsa itu adalah terdiri dari bahan bakunya. Secara akademis orang mengklasifikasikan bahwa bangsa itu etnis padahal bukan. Bangsa itu suku padahal bukan. Jadi apa itu bangsa? Bangsa menurut holistiknya secara lebih luas merupakan suatu kaidah-kaidah yang timbul dari adat-adat di mana manusia itu tumbuh dan berkembang. Itulah bangsa. Adapun bahan baku kekinian untuk suatu bangsa ini banyak sekali. Bahkan dalam aturan-aturan disampaikan bahwa bangsa itu klan, turunan, dan lain sebagainya. Nah, maka kita harus bisa membedakan di mana adat ini dalam suatu bangsa bisa berkembang. Nah, contoh dalam penjelasan ini, kita sering mendengar tentang turunan. Turunan dalam pengertian ilmiah adalah sesuatu yang berada pada level tertinggi. Kalau kita kasih nilai level 10, tiba-tiba dia turun ke bawah. Berarti levelnya turun ke bawah. Seperti anak tangga. Nah, itu disebut turunan. Turunan dalam kategori adat, seperti contoh, ada anak, ada bapak, ada kakek, ada buyut, ada bawo, ada udeg-udeg, ada jangawareng, kakayut siwur, dan seterusnya. Inilah yang disebut adat. Jadi harus bisa dibedakan. Seperti kakek ke cucunya, tidak mungkin bahwa itu bukan cucunya. Pasti cucunya. Karena tatanan adat aturan yang melekat. Bangsa Indonesia ini adatnya apa sih? Contoh yang pernah kita teliti salah satunya, saya akan bercerita bahwa di Sunda ini sering ada legenda atau cerita tentang sakadang kuya jeung sakadang monyet. Pertama memang kita itu hanya cerita, tetapi setelah kita pelajari ternyata cerita itu implementasikan terhadap dua adat. Adat pertama bisa dikatakan adat cai atau adat gunung. Nah, orang bertanya, adat cai itu apa sih? Adat gunung itu apa sih? Adat gunung ini kalau dikategorikan bangsa itulah bangsa Sunda. Dan adat cai itu adalah bangsa
Sagaluh. Ciri adat gunung itu apakah selalu hidup di hutan? Pertama iya, di hutan, di pinggir sungai, rawa-rawa, dan lain sebagainya itu adat gunung. Adat cai apalagi? Masa tinggal di pinggir hutan, di laut, dan lain sebagainya. Maka kesimpulan saya, kenapa di Nusantara ini bangsa Indonesia mempunyai ciri khasnya dua adat, yaitu adat gunung dan adat cai atau air. Atau lebih spesifikasi lagi bahwa adat gunung itu Sunda, bukan berarti Sunda saat ini Jawa Barat dan lain sebagainya, suku Sunda, bukan berarti ke sana. Tapi Sunda ini merupakan suatu peradaban yang sampai hari ini pun masih saya teliti, ternyata Sunda itu adalah peradaban. Kenapa saya mengatakan Sunda itu peradaban? Karena peradaban dalam suatu kesimpulannya itu atau definisi peradaban itu menjalani hidup dengan nilai-nilainya, bertahan hidup dengan nilai-nilainya. Jadi dari dulu sampai hari ini adat gunung dan adat cai di Nusantara ini kokoh dan kuat. Jadi begitulah penjelasan mengenai kajian pandangan hidup adat bangsa Indonesia. Bagaimana kaidah-kaidah yang lain tentang adat yang lain? Ya itu nanti kita kupas ya pada segmen selanjutnya. Mudah-mudahan saudara-saudara semua bisa memahami, bisa dipelajari kembali untuk segmen-segmen klinik budaya inspiratif dalam pola pikir dan cara berpikir. Bil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, rampes rahayu.